Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Mulai dari tempat-tempat yang katanya tuh mereka pernah digangguin di situ. Kalau di situ pasti aku panik sih. Lari sih kalau aku. Pohon gede di daerah UM juga. Ada cerita dari Sobat Tara. Pan FPSI masih aman. Tapi pas sudah sampai The most interactive show on Tara. Selamat datang di Onta Podcast bareng sama Safa dan Olive. Oke, jadi pada podcast kali ini kita bakal bawain sesuatu yang mendebarkan, tapi yang pastinya bukan bahas ketemu mantan ataupun ketemu dengan penir. Nah iya, jadi hari ini kita bakalan bahas-bahas dan juga bincang-bincang tentang hal-hal yang pastinya bikin merinding. Apalagi kalau bukan bahas hal-hal yang horor. Kamu suka gak sih sama hal-hal yang berbau mistis gitu? Dari aku sih lebih ke rasa penasaran aja sih, Sam. Soalnya kadang tuh hal-hal yang tanda kutipnya ini itu bersifat gaib itu bikin kita itu lebih ke pengen banget mengulik lebih jauh, Memacu adrenalin juga gak sih, sama kayak kita nonton film horor. Itu dia. Jadi kan ketika ada film horor di bioskop pasti orang tuh berbondong-bondong buat lihat gitu kan. Mungkin karena rasa penasaran itu sih. Ngomongin tentang horor ya, yang pasti kita kan sering ya kayak dengar-dengar cerita gitu atau pernah ngalamin. Nah mungkin kamu ada cerita dari teman kamu atau kamu pernah ngalamin gitu hal-hal yang mistis di luar kampus atau dalam kampus? Kalau aku sendiri sih sering banget sih dengar dari cerita teman-teman, mulai dari tempat-tempat yang katanya tuh mereka pernah digangguin di situ. Jadi ada beberapa tempat di sini tuh yang bakalan aku sebutin di sekitar kampus ya? lah Okay. ya. Itu ada di sekitar perpustakaan M. Lalu ada lagi yang cerita katanya digangguin di sekitar Sasana Budaya. Itu sih. Terus ada lagi mungkin? Ini yang paling berkesan sih. Jadi pernah teman aku itu cerita katanya tuh di salah satu kamar mandi fakultas. Jadi dia habis keluar dari kamar mandi lalu dia ngaca. Di situ kan ada 3 kamar mandi lah ya. Oke, Pasti ada 3 pintu. Nah, di situ tiba-tiba tuh sambil dia ngaca, pintu salah satu kamar mandi tiba-tiba tertutup sendiri. Kena angin kali ya? Nah itu poin pentingnya di situ. Jadi di situ nggak ada ventilasi udara apapun. Jadi kayak angin itu tertutup ya berarti toiletnya itu. Nah di situ. Nah karena itu dari 3 kamar mandi, cuman 1 kamar mandi yang pintunya tiba-tiba tertutup sendiri. Apalagi katanya kamar mandi kan tempatnya kayak sarangnya gitu. Iya betul. Nah kalau di situ pasti aku panik sih. Lari sih kalau aku. Soalnya jujur aja aku tipe-tipe orang yang agak parno sama hal-hal yang kayak gitu, horor gitu loh. Kalau aku juga pernah denger cerita sih dari temen aku. Nah ini tempatnya ada di pohon gede di daerah UM juga. Pasti tahu lah ya. UM tahu lah ya ini ya. Nah ceritanya waktu itu malam-malam nugas. Dia bawa headset, dia pakai headset denger lagu. Tapi tiba-tiba dia denger suara cewek gitu. Waduh, padahal dia pakai headset. Akhirnya dia carilah, siapa tahu emang itu ada orang lain lah di situ. Tapi ternyata pas dicek itu nggak ada siapa-siapa. Waduh, dia benar-benar sendirian. Jadi ketika dia tahu kalau dia sendirian, dia langsung kayak oke, beres-beres langsung balik ke kos kayak gitu. Kalau di posisi itu kamu bakalan gimana nih? Ngeri dong pasti, kayak ya udah aku nggak bakal nugas panik lah ya, pastinya udah takut duluan itu. Nah jadi dimanapun tempatnya dan kapanpun kita tetap ada sekitar mereka, hidup berdampingan lah ya istilahnya. Ada cerita dari Sobat Tara yang bakalan kita bacain di sini. Jadi ini ada dari Anoman Kobong. Awal cerita itu aku masih ada di Sanggar UKM.
Pulang malam sekitar jam 11-an, soalnya masih latihan buat lomba. Nah waktu itu sangkar masih rame dan ada temen yang lagi nungguin aku di perpus. Tapi motorku dipinjem sama temanku. Dalam hati, boleh lah ya kayak jalan malam-malam sambil nikmatin dinginnya malam di UM. Akhirnya jalan nih sambil nyanyi lagu Life Could Be a Dream. Jalan di situ benar-benar sepi dan posisinya sendirian. Sampai depan FIS masih aman, depan FPSI masih aman. Tapi pas sudah sampai pertigaan ke kanan dikit, itu suasana udah beda jauh. Dinginnya yang tadi enak, jadi nggak bisa dinikmati lagi. Belok ke kanan kan, kakinya belum ada 10 meter, ada yang nepuk punggung tuh. Awalnya acuh sih, soalnya di rumah juga ada. Jadi kayak ya udah biasa aja. Akhirnya udah sampai ketemu temen, balik lagi sendirian lagi nih. Waktu di tempat yang tadi punggungku ditepuk, itu suasana udah beda lagi. Tapi kali ini ada suara lirih banget ngomong, "Le, nek melaku dewean, ojo lali solawate." Kurang jelas sih suara laki-laki apa perempuan. Seketika merinding banget sampai kaki gak bisa ngapa-ngapain. Dan cuma bisa bilang, "Nggih, benjing-benjing kulo solawat nggih." Aku sempetin lihat belakang, nggak ada apa-apa. Spontan lari dong, bodo amat, dikira penakut, dikira nggak laki. Karena masalahnya emang benar-benar sendirian dan mulai saat itu nggak berani lewat situ sendirian lagi, apalagi malam-malam. Waduh, itu dia cerita ya lumayan serem lah ya, dari Anoman Kobo. Waduh, animesnya udah Anoman Kobo, maksudnya berani sih. Harus berani ya. Tapi kalau kita di posisi itu bakalan lari sih ya. mungkin. Nah jadi dia tuh pengen rasain udara malam di UM, tapi ternyata malah Dapat surprise. kalian tanpa wujud. Udah ditepuk punggungnya malah dibisikin lagi. Nah, ada tips gak dari kamu? Mungkin kalau kamu di posisi dia. Oke, mungkin tips untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Mungkin ini, kurang-kurangin lah keluar malam, apalagi cewek kan. Cewek, ya. Keluar malam sendirian di tempat yang penerangannya tuh minim banget. Karena ya tahu sendiri lah ya kalau gelap kayak gimana. Apalagi kalau udah malam, udah tengah malam, itu udah, kalau jalan sendirian itu kayak rasanya udah kayak beda gak sih? Terus ini sih, jangan suka melamun. Karena kalau kita melamun, pikiran kita kosong, otomatis hal-hal yang negatif jadi mudah masuk. Ya sih, karena aku juga pernah dengar katanya sih hal-hal yang kayak gitu tuh lebih favorit sama orang-orang yang suka ngelamun dan suka mikirin hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi kita itu harus selalu berpikir positif dimanapun berada dan selalu berlindung sama Tuhan. Karena dimanapun berada kan kita tetap berdampingan sama mereka gitu. Tetap jaga diri kalian karena hal buruk bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Jangan lupa tetap waspada sama hal yang tak kasat mata di sekitar kita. Dan sampai jumpa di Bedah pengalaman horor selanjutnya.